Selamat datang di kelas metodologi penelitian dengan saya, Dibiaka Putri STM. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Nah, sebenarnya sih ini yang sudah dari pertemuan pertama kita bahas ya. Hanya saja ini untuk pemenuhan di skripsi Anda terkait dengan bab 3. Baik, kita langsung saja, yaitu mengenai bab 3 di metode penelitian. Nah, yang pertama itu ada desain penelitian. Nah, di desain penelitian ini, jika Anda meneliti tentang penelitian yang berbentuk atau menggunakan data sekunder, nah, cukup hanya penelitiannya yaitu dengan penelitian kepustakaan. Tetapi, jika Anda meneliti dengan dengan pendekatan misalnya atau dengan menggunakan data primer, nah, itu satu lagi nama penelitiannya yaitu penelitian lapangan atau field research. Oke. Nah, jadi di penelitian lapangan ini untuk apa gunanya ya? Nah, yaitu untuk mendapatkan data melalui Anda langsung meninjau langsung ke lapangan. Nah, meninjau langsung ke lapangannya gimana? Nah, meninjau lapangan terkait dengan Anda membagikan kuesioner kepada responden yang akan nantinya Anda ambil data dari mereka. Nah, itu yang penelitian data primer ya. Nah, tetapi kalau tadi saya katakan Anda penelitiannya yaitu dengan menggunakan data sekunder, cukup yaitu dengan penelitian kepustakaan aja. Ya, atau dikatakan library research, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data melalui sumber tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mencari informasi melalui media elektronik, dan mempelajari buku-buku karangan ilmiah, catatan dan referensi lainnya yang berhubungan dengan bahan penelitian. Nah, jadi seperti buku-buku yang ada di perpustakaan, buku-buku yang ada dari internet atau di Google Book ya boleh, atau dari Google Cendekia atau Google Scholar juga boleh. Nah, atau mencari informasi terkait dengan laporan-laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, itulah terkait dengan desain penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Ingat, yaitu datanya menggunakan data sekunder. Ya, oke, data sekunder sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu 32. Nah, terkait dengan objek penelitian. Nah, di objek penelitian ini, objek penelitian itu adalah sebenarnya apa yang kamu teliti, bukan tempat, tetapi sumber apa yang kamu teliti. Terkait dengan objek penelitian itu adalah ini saya contohkan yaitu laporan keuangan Jakarta Islamic Index atau JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah diaudit tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, jadi untuk tugas Anda nah jadi yang kamu ambil itu laporan keuangannya, laporan keuangan subsektor apa atau sektor apa. Nah, atau juga yang terkait dengan perusahaan indeks juga dibuat seperti ini. Nah, jadi objek itu adalah laporan keuangannya objek bukan tempat penelitian. Oke, kalau tempat penelitian itu adalah alamat penelitian itu dilakukan. Nah, tetapi kalau objeknya yaitu apa yang diteliti, apa yang akan kamu ambil datanya. Nah jadi apa yang akan kamu ambil datanya itu adalah laporan keuangan. Nah, kemudian di kampus kita itu yang ketiga yaitu ada waktu dan tempat penelitian. Nah, jadi waktu penelitian ini nanti kamu membuat tabel, membuat tabel. Nah, itu terdiri dari 11 poin. Yang pertama itu studi pendahuluan studi literatur bukan literatur, kemudian pra penelitian. Nah, ini seperti apa yang menjadi topik pembahasan yang ingin kamu teliti. Nah, itu kamu teliti di bulan berapa nanti. Nah, jadi yang kamu teliti di bulan berapa, yang kamu mau mengusulkan judul apa, nah itu kamu hitamkan di tabel, di kolom tabel yang di sampingnya. Nah, jadi ini kamu sediakanlah kolom untuk bulannya. Kamu sediakanlah entah 5 bulan, dan juga 6 bulan. Jangan sampai 9 bulan nanti seperti orang mengandung gitu terlalu lama kamu penelitian. Apalagi kalau data sekunder itu tidak terlalu lama sekali.
Kemudian yang kedua, yaitu penyusunan proposal penelitian. Nah, ini seperti ya kamu yang menyusun proposal penelitian itu berapa lama, di bulan berapa. Ya, oke. Ini dihitamkan lagi di bulan Februari. Kemudian, nah, yang ketiga itu ada bimbingan proposal penelitian. Nah, berarti ini kamu bimbingan ke dosen pembimbing kamu. Ya, baik itu pembimbing 1, pembimbing 2, dan juga ketua pembimbing. Nah, jadi itu juga di bulan berapa, nanti kamu hitamkan. Nah, kemudian pada saat kamu akan melakukan proposal penelitian, yang ini tidak usah dihitamkan ya, jika kamu mau melakukan proposal penelitian. Karena apa? Karena belum terjalani. Nah, pada saat kamu melakukan nanti mau melakukan yang namanya seminar hasil, nah barulah kamu hitamkan seminar proposal penelitian kamu di bulan berapa. Oke, kemudian kamu melanjutkan pelaksanaan penelitian setelah dilakukan seminar proposal, kemudian pengelolaan dan analisis data, nah itu kamu mengolah data. Ya, kalau yang pelaksanaan penelitian tadi itu berarti sudah selesai lah revisi-revisi terkait dengan proposal kamu dari pembimbing 1, 2, dan ketua pembimbing. Nah, setelah sudah di ACC baru kamu bisa lanjut untuk mengolah data dan menganalisis data tersebut. Nah, kemudian kamu melakukan yang namanya penulisan laporan hasil. Nah, jadi di sini kalau sudah lolos semua yang kamu menyelesaikan pengolahan data, lanjutlah ke penulisan laporan hasil. Nah, setelah itu kamu lanjut yaitu mengenai bimbingan laporan hasil. Ya, nah setelah itu apa yang dilakukan? Yaitu adalah seminar hasil penelitian. Nah, di seminar hasil penelitian ini biasanya nambah nih satu dosen pembimbing lagi, yaitu dosen penguji. Kemudian ada setelah SEMHAS itu bukan langsung sidang ya, tapi siapa tahu ada perbaikan-perbaikan yang untuk lebih menyempurnakan skripsi kamu. Nah, dilakukanlah revisi seminar hasil dari tim yang namanya penguji tadi. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sidang komprehensif. Nah, jadi jika sudah selesai semua, barulah kamu hitamkan. Nah, jadi penghitaman yang ada di kolom bulan ini itu opsional ya, tergantung pada saat kapan kamu akan melakukan proposal, seminar hasil, kemudian sidang komprehensif atau sidang meja hijau ya. Oke, nah jadi ini disesuaikan dengan keadaan kamu lah, situasi kamu pada saat melakukan penelitian. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada tempat penelitian. Nah, ini yang saya katakan tadi, tempat penelitian itu adalah alamatnya ya. Nah, jadi alamat dari perusahaan yaitu JII atau Jakarta Islamic Index itu di mana? Nah, kalau alamat JII ya, kalau alamat JII itu bukan ini ya, bukan Jalan Jenderal Sudirman, tetapi ini adalah alamat dari Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi kita sepakati memang semua yaitu alamatnya di Bursa Efek Indonesia, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, baik. Nah, kemudian ini websitenya. Nah, karena kamu tidak datang langsung ke alamatnya, gitu kan. Nah, kamu langsung buat websitenya apa. Nah, kecuali kalau kamu tadi data primer, ya, misalnya kamu meneliti tentang proses atau misalnya analisis harga pokok produksi di pabrik jagung A, gitu ya. Nah, jadi kamu harus membuat yang namanya tempat penelitian ini pabrik jagung itu di mana? Ya, mulai dari jalannya, kemudian kelurahannya, kecamatannya, provinsinya, kemudian juga kamu membuat alamat email atau juga kode pos juga boleh ya. Intinya itu alamat penelitian atau tempat penelitian yang lengkap ya, supaya siapa tahu nanti ada yang mau meneliti di pabrik jagung tersebut bisa langsung datang. Nah, tetapi kalau ini kan data sekunder ya, kita ambil datanya dari internet, dari website. Nah, kamu letakkanlah websitenya di sini. Oke, kita lanjut yang ketiga, 4, yaitu ruang lingkup penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian ini terbatas pada laporan keuangan JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Dalam penelitian ini, ya, yang perlu disebutkan adalah yang ini sebenarnya, ya. Nah, jadi yang kamu sebutkan apa, variabel independenmu apa, ya. Kemudian parameter atau proksi yang kamu gunakan itu apa. Mulai dari variabel independen yang X1, kemudian X2, kemudian juga terkait dengan variabel dependennya, kemudian juga jika kamu membuat judul atau topik penelitian mengenai interfading, dibuat ya. Nah, jadi di sini sebenarnya peletakan mengenai
mengenai yang namanya jenis dari variabelnya apa, kemudian parameter atau proxy yang digunakan itu apa. Nah, jadi itu aja, cukup itu aja ya. Baik, itu mengenai ruang lingkup penelitian. Saya rasa ini cukup mudah ya, hanya tinggal apa sih variabel yang kamu buat gitu ya. Nah, itu tinggal diletakkan aja di sini. Nah, kemudian dari lanjutan ruang lingkup penelitian, nah itu masuk ke definisi operasional variabel yang pernah ada di tugas Anda yang saya buat kalau saya nggak salah itu tugas 2. Nah, ini tinggal pindahkan aja kemari ya. Nah, ini tadi lanjutan dari ruang lingkup penelitian itu masuklah ke definisi operasional variabel atau biasa disebut dengan DOV ya. Jadi kalau ditanya apa DOV kamu, nah, kamu tinggal jelaskan yang namanya ini. Oke. Nah, mengenai variabel ya, nah ini misal ya leverage. Nah, leverage ini kamu ambil dari mana? Sebenarnya ini itu adalah kesimpulan yang kamu buat sendiri yang ada di bab 2. Nah, kamu tinggal pindahkan yang ke sini. Oke. Nah, tugas bab 2 mengenai tinjauan pustaka sudah ya. Nah, jadi kamu tinggal memasukkan ini dengan apa kesimpulan yang kamu buat sendiri di bab 2. Oke. Kemudian sama juga dengan dimensinya. Ya, nah jadi variabel ini terkait dengan variabel yang kamu teliti, kemudian dimensi itu masuklah ke yang namanya proxy atau parameter yang kamu gunakan. Misalnya leverage dengan menggunakan debt to equity ratio. Ya, kemudian parameter. Parameter itu adalah proxy yang digunakan tetapi dibuat dengan menggunakan rumus. Ya, jadi gampang sekali. Tinggal buat tuh rumus dari debt to equity ratio apa, yaitu total utang dibagi total ekuitas. Oke, selesai ya. Baru skalanya terakhir adalah skala rasio. Oke, nah kalau skala ini juga sudah pernah kita bahas ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk data konversi terkait skalanya itu rata-rata rasio gitu ya. Nah, kecuali nanti kalau ada pilihannya hanya ada 2, nah itu misalnya kayak iya atau tidak, atau misalnya ada nih terkait dengan judul misalnya good corporate governance. Nah, misalnya perusahaan tersebut ya kriterianya itu melakukan atau tidak. Ya, atau misalnya corporate social responsibility atau CSR. Nah, jadi perusahaan itu melakukan yang namanya apa ya, melakukan tanggung jawab sosial atau tidak. Nah, itu kan pilihannya ada 2 ya atau tidak. Nah, itu biasanya kalau skalanya itu nominal ya. Nah, bukan rasio. Nah, tapi kalau yang masih perhitungan rumus A per B atau LN atau itu nanti bisa diaplikasikan ke Excel, nah itu semua skalanya rasio. Bisa ya. Nah, untuk yang kedua, oke, misalnya contohnya adalah ukuran perusahaan ya, sama seperti leverage tadi ya. Sama seperti leverage tadi. Itu terkait dengan variabelnya ya, ukuran perusahaan itu adalah apa. Nah, kemudian dimensinya yaitu proxy yang digunakan apa. Kemudian parameternya itu adalah rumusnya. Oke, bisa ya. Nah, kemudian sampai selanjutnya ya. Nah, jadi urutannya sebenarnya adalah variabel X, kemudian variabel Z, kemudian variabel Y. Nah, kebetulan ini Bu, kenapa Y duluan baru Z? Nah, ini kebetulan judulnya adalah memang ke Y dulu, ya. Jadi berdampak kepada Z. Ya, tapi sebenarnya ini adalah Z-nya ya. Kemudian nilai perusahaan itu adalah Nah, jadi variabel terikat itu adalah variabel yang terakhir disebutkan di definisi operasional variabel. Oke, selesai. Nah, ingat pada saat pembuatan tabel ya jangan lupa mencantumkan sumber ya, sumber hasil pengolahan data 2021 atau 2022. Oke, simpel ya sampai 3.5. Sekarang kita lanjut ke 3.6 yaitu populasi dan sampel. Nah, ini yang paling sulit yang tugas Anda kemarin ya. Terkait dengan menyusun populasi dan sampel. Oke, nah jadi untuk populasi dan sampel ini, nah jadi kalau di metode penelitian itu tidak perlu dijelaskan lagi populasi itu apa ya, adalah apa nggak perlu. Cukup langsung adalah populasi yang kamu gunakan di dalam penelitian ini itu apa. Ya, nah tadi adalah perusahaan Jakarta Islamic Index atau JII dari tahun berapa. Nah kemudian populasi itu ada jumlah perusahaan yang kamu teliti, yang kamu lihat di website Saham Oke, atau kamu lihat di website
idx.co.id atau idnfinansial.co.id. Ya, nah itu populasinya ada berapa? Nah, misalnya ini populasinya jumlahnya adalah 48 perusahaan. Nah, jadi ini semuanya ya jumlah dari seluruh penelitian di subsektor di perusahaan indeks JII ya 48 perusahaan. Oke. Nah, kemudian dibuatlah di dalam tabelnya ya. Nah, dibuat di sini tabel 33 populasi penelitian, kemudian kode emiten, kemudian nama perusahaan. Nah, jadi ini lengkap ya dibuat sesuai dengan abjad. Oke. Baik, jangan lupa mencantumkan sumber. Nah, kemudian lanjut. 362 yaitu mengenai sampel. Nah, kita sudah bahas kemarin jenis-jenis atau teknik ya, teknik menentukan sampel. Nah, jadi nggak seluruhnya dari yang populasi tadi 48 diteliti karena apa? Ya belum tentu dia layak dijadikan sampel nah gitu. Nah, kemarin kita sudah jelaskan ya mengenai teknik penentuan sampel atau teknik pengambilan sampel, yaitu ada dua, ada terkait dengan yang probability sampling dan juga ada yang non probability sampling. Oke, nah jadi yang untuk di data Sponder biasanya itu terkait metode penentuan sampelnya yaitu dengan menggunakan metode dari non probability sampling atau biasa disebut dengan tekniknya adalah purposive sampling. Jangan lupa ya, yaitu penentuan secara tidak acak. Nah, jadi informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu ya, dengan menggunakan kriteria penentuan sampel. Nah, jadi jangan lupa terkait dengan pengertian dari purposive sampling ini. Ya, kadang ditanya, apa teknik yang kamu gunakan untuk menentukan sampel? Nah, lupa padahal sudah kamu buat, yaitu purposive sampling. Apa artinya? Ya, jika dikatakan purposive, berarti itu adalah, ingat aja, ada pertimbangan tertentu atau ada kriteria tertentu untuk mengambil sampel. Oke. Nah, jadi kriteria penentuan sampelnya apa? Begitu kan? Nah, ada dua. Ya, sebenarnya ini tergantung dari, apa ya, tergantung dari kriteria apa yang akan kamu gunakan. Boleh 4, boleh 5, tergantung ya. Tergantung dengan apa yang menjadi kriteria kamu sehingga kamu memilih kriteria tersebut untuk dijadikan apa ya, pertimbangan untuk kamu melakukan atau membuat sampel. Oke, yang pertama. Nah, ini jika JII ini 2 aja memang cukup gitu. Karena apa? Ya, misalnya saya contohkan begini, nomor 1, perusahaan Jakarta Islamic Indeks JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia jelas. Itu adalah seluruh perusahaannya tadi, yaitu 48. Kemudian kriterianya yaitu perusahaan yang tetap berada pada JII periode Juni sampai November dan Desember Mei 2014 sampai 2019. Nah, biasanya memang kalau perusahaan indeks itu menggunakan apa ya? Menggunakan 2 periode. Nah, ada periode 1 dan periode 2. Nah, jadi ini yang perusahaan yang tetap berada mulai dari Juni sampai November hingga Desember sampai Mei di tahun penelitian yang tadi yaitu 2014 sampai 2019. Nah, kamu boleh menambahkan yang namanya kriteria lain misalnya ya, kriteria lain misalnya perusahaan yang mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut atau ya perusahaan yang tidak tidak mempublish laporan keuangannya secara lengkap selama periode penelitian ya bisa jadi ya misalnya begini ada perusahaan yang masuknya tahun 93 misalnya nah, tetapi dia bangkrut nah dia keluar dari BEI atau disebut dengan delisting dia keluar begitu kan dia keluar misalnya tahun 2017 sementara periode penelitian kamu itu dari 2016 sampai 2020. Nah, itu berarti sudah tidak lagi ya, tetapi itu boleh kamu jadikan kriteria. Ya. Nah, berarti apa tadi perusahaan yang tetap atau perusahaan yang mempublish laporan keuangannya secara lengkap. Nah, ini juga sudah saya terangkan pada saat kemarin ya, pemilihan atau pembuatan sampel. Nah, jadi begitu. Atau juga misalnya ya, perusahaan yang mengalami stock split. Nah, stock split tahu ya, pemecahan saham. Nah, jadi kalau misalnya ada perusahaan yang melakukan stock split, nah itu boleh nggak kamu jadikan kriteria? Ya boleh. Nah, karena kamu konsisten perusahaan yang tidak melakukan stock split. Oke. Ya. Nah, jadi cukup sampai di situ.
Nah, jadi boleh kamu memilih kriteria apapun gitu, asalkan memang itu kriterianya memang pantas ya. Kriterianya memang pantas untuk kamu jadikan misalnya pertimbangan untuk membuat sampel. Jangan misalnya begini, oh karena perusahaannya banyak ya, misalnya ada perusahaannya itu sampai di sektor tersebut misalnya ada 72, kamu buat misalnya banyak pertimbangan supaya misalnya 15 perusahaannya biar sedikit aja gitu. Jadi aku buat aja kriterianya banyak-banyak. Mulai dari perusahaan yang tadi tidak rugi, kemudian apa ya yang di listing, kemudian juga yang mengalami stock split. Nah, itu jadinya terkesan mengada-ngada gitu ya. Nah, jadi sesuaikanlah porsi, misalnya tadi terkait dengan perusahaan yang misalnya perusahaan 72 yang nggak usah sampai sebanyak itu kriterianya ya, yang penting jangan timpang. Nah, itu saja terkait dengan proposif sampling ya, pertimbangan tertentu. Oke, nah jadi yang penting itu di sini tahap seleksi sampel. Nah jadi kriteria sampel. Nah ini tadi yang nomor 1 ya perusahaan yang berada ya, perusahaan yang terdaftar di BEI yaitu JII-nya yaitu ada 48 sesuai dengan populasi tadi ya 48 sesuai dengan populasi. Nah kemudian, nah ini kan kriteria yang kedua di atas tadi perusahaan yang tetap berada ya tetap berada. Oke, tetap berada. Nah, tetapi kalau di tabel itu kebalikannya, yaitu yang tidak tetap berada. Nah, jadi perusahaan yang tidak tetap berada di JII, ya itu perusahaannya apa aja? Ada berapa perusahaan yang kamu seleksi ya? Nah, itu berjumlah misalnya 36 perusahaan. Nah, jadi yang itu tidak tetap berada. Nah, jadi yang tetap berada itu hanya 12 perusahaan. Nah, itulah yang kamu jadikan sampel penelitian. Nah, kemudian kamu buatkan tabel lagi di sini. Oke, cukup mudah ya. Apalagi ini tinggal memindahkan dari tugas yang kemarin juga. Baik. Sekarang jenis data. Jenis data itu ada dua. Ini juga sudah kita bahas, yaitu ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Nah, ini data kualitatif ini merupakan ya sebenarnya kalau dikatakan kualitatif itu berarti adalah gambaran. Ya, gambaran yaitu gambaran mengenai apa? Gambaran mengenai sejarah singkat perusahaan, kemudian gambaran umum mengenai variabel yang kamu teliti di penelitian kamu atau di skripsi kamu nantinya. Jadi tinggal buat aja seperti itu. Kemudian kalau data kuantitatif apa? Ya udah laporan keuangannya, ya. Baik. Kemudian kita lanjut 38 yaitu sumber data. Nah, yang kamu gunakan adalah yaitu data sekunder kan ya. Nah, jadi data sekunder dalam penelitian ini adalah apa? Nah, atau kamu buatlah sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Ya. Oke. Kemudian teknik pengumpulan data ya. Jika dikatakan teknik ya, berarti metodenya apa begitu ya. Nah, teknik pengumpulan yang digunakan adalah, nah ini metodenya adalah dokumentasi. Nah, jadi kalau teknik pengumpulan data ini sebenarnya ada banyak ya. Nah, seperti yang sudah pernah kita singgung juga kemarin itu terkait dengan metode pengumpulan data ya atau teknik pengumpulan data, itu ada dokumentasi, ada observasi, ada wawancara ya. Nah, itu semua adalah metode pengumpulan data. Nah, intinya metode yang kamu gunakan untuk mengumpulkan data ini tuh apa? Itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi kalau kamu nanti menggunakan data primer ya tambah lah ya, yaitu ada metode wawancara, ya ada metode observasi, dan juga ada metode dokumentasi. Nah, jadi lengkap. Nah, jadi kalau misalnya kamu yang meneliti data sekunder ini ya cukup dengan metode dokumentasi. Nah, metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data dan informan melalui buku-buku. Ini sama ya seperti tadi yang sudah dijelaskan di yang pertama yaitu desain penelitian atau penelitian kepustakaan. Nah, jadi di sini ya kamu cukup ya tinggal menambahkan ini sebenarnya lanjutan dari desain penelitian tadi yang di pertama. Oke, kemudian yang 310 yaitu alat pengumpulan data. Nah, alat, berarti alatnya apa yang kamu gunakan untuk mengumpulkan data? Ya, alat tulis, laptop, dan lain-lain ya. Internet, nah itu juga sangat penting karena apa? Kamu ambil data dari internet. Nah, disinilah puncak yang terakhir yaitu ada di 311 yaitu teknik analisis data yang akan kita bahas dengan menggunakan yaitu program aplikasi bantuan SPSS atau Statistical Product and Service Solution versi 21 ya.
Oke, nah inilah puncak untuk pembuatan skripsi kamu untuk ke bab 5-nya. Yang tadi itu semua sudah kita bahas ya, sudah kamu kerjakan juga tugasnya dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah sekarang kita lanjut untuk yang 13, yaitu teknik analisis data. Untuk menjawab atau mengerjakan nanti skripsi kamu kalau di kampus kita itu di bab 5 ya. Oke, nah kemudian bab 6 itu adalah kesimpulan dan saran dari bab 5. Oke, nah jadi lanjutannya ya. Nah, jadi ini adalah alat yang digunakan yang 311 ini untuk tadi saya ulangi ke bab 5, yaitu nanti di bab 5 ada analisis dan evaluasi. Oke. Nah, jadi yang pertama di 311, yang pertama itu ada uji asumsi klasik. Oke. Nah, uji asumsi klasik itu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran yang terdapat pada model regresi linear sederhana yang telah dibuat atau model regresi linear berganda yang telah dibuat. Nah, uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini yaitu, nah, jadi sebenarnya uji asumsi klasik ini simpelnya adalah jika ditanya apa sih kegunaan dari uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik adalah hal yang pertama yang harus dikerjakan. Nah, karena jika tidak memenuhi atau ya tidak lolos uji asumsi klasik, nah berarti data kamu tidak layak untuk dilanjutkan ya, atau tidak layak untuk diteliti, atau tidak boleh dilakukan penelitian, karena pada dasarnya uji asumsi klasik ini adalah syarat pertama layak atau tidaknya penelitian itu untuk dilanjutkan ya, atau untuk dianalisis lebih lanjut dan untuk dievaluasi lebih lanjut. Oke, itulah untuk uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu terdiri dari yang namanya yang pertama ada uji normalitas, kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas, kemudian yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas, kemudian yang keempat ada uji autokorelasi. Oke. Nah, jadi kalau nanti di rumah coba ya, kadang-kadang banyak nih mahasiswa yang menyebutkan 4 ini selalu salah-salah baca ya, apalagi yang nomor 2 dan nomor 3. Coba nanti dilatih di rumah, uji multikolinearitas dan juga uji heteroskedastisitas. Jangan lupa. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada uji normalitas. Oke, ini teorinya dulu ya, nanti untuk video selanjutnya kita ke praktik. Oke, baik. Nah, uji normalitas. Sebenarnya uji normalitas ini, ya, uji normalitas ini itu adalah apa? Ya, tujuannya yaitu menguji, oke. Nih, sebenarnya ini aja sih. Menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Ya, itulah tujuan dari uji normalitas. Jadi data yang kamu buat yang dari